Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Halu Oleo. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat yang berkaitan dengan model pembelajaran digital storytelling dan literature cycle. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang literature cycle, model pembelajaran literature cycle. Oke, jadi model pembelajaran literature cycle ini dia menggunakan buku atau bahan bacaan sebagai wadah untuk siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi siswa menemukan sendiri pengetahuannya dengan cara membaca buku. Oke, dalam penerapannya ada 5 sintaks atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam literature cycle ini. Yang pertama yaitu memilih buku yang akan dibahas. Peserta didik bersama-sama dibimbing oleh guru menentukan buku apa yang akan mereka bahas dan yang pastinya sesuai dengan materi yang sedang dipelajari hari itu. Jadi siswa memilih buku, maksud saya peserta didik memilih bukunya dibimbing oleh guru. Kemudian langkah kedua yaitu membentuk kelompok dan menentukan peran. Setelah mereka memilih buku, kemudian mereka dibentuk dalam kelompok dan menentukan peran. Apakah maksud saya dalam setiap kelompok ini, setiap anggota dari masing-masing kelompok memiliki perannya masing-masing, dan dalam tahap inilah mereka membagi kelompoknya dan menentukan perannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur jadwal untuk diskusi buku. Jadi setelah mereka menentukan menentukan buku yang dibahas, menentukan kelompok dan menentukan peran masing-masing, kemudian yang ketiga yaitu mengatur jadwal untuk diskusi buku. Di sini peserta didik menentukan waktunya, kapan nih kira-kira kita akan mendiskusikan bukunya, bagaimana kita mendiskusikannya bersama kelompok. Kemudian setelah itu melangkah ke sintaks keempat, yaitu memberikan lembar kerja kepada peserta didik atau siswa. Jadi di sini guru memberikan lembar kerja peserta didik, maksud saya memberikan lembar kerja kepada peserta didik sebagai acuan untuk memahami materi yang akan yang diajarkan saat itu. Jadi dalam LKPD yang diberikan itu harus berisi hal-hal yang menuntun siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara membaca buku yang telah mereka pilih tadi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mendiskusikan. Setelah siswa mengerjakan LKPD tersebut, mengerjakan lembar kerjanya, kemudian dilakukanlah diskusi. Diskusi tersebut bertujuan untuk membahas hal-hal yang belum dipahami oleh setiap kelompok. Saat mereka membaca buku, tentunya ada mungkin beberapa hal yang belum dipahami oleh kelompok atau peserta didik. Jadi disinilah di tahap terakhir ini gunanya untuk mendiskusikan, bertanya kepada guru, sharing kepada teman dengan kelompok lain. Jadi dalam tahap terakhir ini mereka mendiskusikan apa yang belum jelas, seperti itu. Lanjut untuk model pembelajaran yang kedua yaitu digital storytelling. Nah, dalam digital storytelling ini, model pembelajaran digital storytelling ini, siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya dengan cara bercerita menggunakan digital atau teknologi. Dan dalam penerapannya, digital storytelling ini mempunyai 4 sintaks atau 4 langkah seperti yang teman-teman bisa lihat di poster yang telah saya buat. Langkah pertama yaitu mulailah untuk mengkritik sebuah film. Nah, di sini guru sebelum menerapkan digital storytelling ini berlatihlah terlebih dahulu untuk mengkritik sebuah film yang Anda sukai. Hal ini bisa Anda terapkan juga kepada siswa-siswanya nanti, sehingga saat mengajarkan digital storytelling ini guru mempunyai pengetahuan atau pemahaman dasar tentang digital storytelling ini. Kemudian yang step kedua yaitu merencanakan di sini. Setelah di sini guru perlu untuk
membimbing siswa agar mereka mengetahui, agar mereka dapat menentukan dan merencanakan kira-kira story apa yang akan mereka bagikan dan menggunakan teknologi apa. Jadi guru harus membimbing siswa agar mereka bisa menentukan kira-kira cerita apa dan melalui teknologi apa siswa akan menyampaikan story tersebut atau cerita tersebut. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu fokus pada teknologi pembuatan digital storytellingnya. Jadi di sini guru membimbing siswa untuk memfokuskan teknologi apa atau bagaimana cara mereka menyampaikan story tersebut atau cerita tersebut dengan teknologi yang mereka kuasai. Jadi di sini mereka fokus menggunakan teknologi dalam pembuatan digital storytellingnya. Jadi bukan hanya cerita yang mereka sampaikan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi tersebut untuk membagikan cerita mereka. Ini dapat berupa infografis, video, jadi mereka bisa membuat ceritanya dalam bentuk infografis seperti poster dan lain-lain menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint, dan aplikasi edit lainnya. Kemudian mereka juga bisa membuat video, mengedit video, membuat podcast dan lain-lainnya sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Kemudian step yang keempat yaitu biarkan peserta didik bekerja secara mandiri. Jadi maksudnya di sini guru hanya bertugas untuk membimbing, bukan untuk seperti apa maksudnya guru hanya bertugas untuk membimbing peserta didik. Jadi biarkan peserta didik bekerja secara mandiri, dan apabila nanti mungkin di tengah perjalanan mengerjakan digital storytelling ini peserta didik kurang memahami, maka guru dapat membantu untuk menerangkan seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan saya mengenai poster digital storytelling dan literature cycle ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.